Bab 2746. Namun, karena pendengaran Charlie yang tajam, suara itu seperti karet gelang yang putus di depan matanya. Oleh karena itu, dia segera menyadari bahwa ada masalah dengan pakaian dalam tubuh bagian atas Melba. Dia juga bertanya-tanya dalam hatinya, apa sih kualitas pakaian yang dibelinya terlalu rendah? Tapi seharusnya tidak. Kalaupun kualitasnya kurang bagus, paling banyak terlepas dari utasnya. Tidak ada alasan untuk istirahat. Sebuah kemungkinan tiba-tiba muncul di benak Charlie, dan dia terkejut. Dia menatap Melba tanpa sadar dan tiba-tiba menemukan bahwa lekuk tubuh bagian atasnya yang terbungkus gaun itu tampak sedikit membengkak dalam sekejap. Mungkinkah karena dia membeli ukuran yang terlalu kecil untuknya? Charlie tiba-tiba menyadari masalah kuncinya. Dia membeli gaun ini adalah model custom kelas atas, sosok yang sangat signifikan. Dengan kata lain, mengenakan setelan ini, kekuatan dan kelemahan sosok tersebut akan sangat jelas. Melihat cara Melba mengenakan gaun ini sebelumnya, dia bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada modal dalam sosoknya, dan dia tidak berani mengatakan bahwa itu adalah bandara, dan itu tidak lebih baik dari bandara. Tapi melihatnya sekarang, jelas berbukit. Yang berarti sosok Melba sebenarnya tidak terlalu bisa ditebak, dan baru saja disembunyikan sebelumnya. Gabungkan dengan suara teredam tadi. Charlie segera ingin memahami apa yang terjadi, dan dia juga merasa malu. Dia dengan ramah membeli pakaian internal dan eksternal orang lain. Dia ingin membuatnya lebih mudah, tapi sekarang sudah. Tidak hanya menyebabkan banyak masalah tetapi juga menyebabkan rasa malu yang begitu besar. Selanjutnya, mereka harus pergi ke restoran untuk makan. Dia tidak bisa membiarkan Melba pergi seperti ini. Memikirkan hal ini, Charlie menghela nafas dan berpikir, "Hei, aku melakukan sesuatu yang salah, tapi aku harus mencari cara untuk menebusnya sendiri." Jadi, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Mobil saya diparkir di bawah. Ayo ke hotel dulu. Saya memiliki bisnis pribadi. Ini mungkin tertunda sekitar 10 menit. Aku juga merepotkan Paman dan Melba untuk menungguku di hotel sebentar. Pollard tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kamu bisa menyibukkan dirimu sendiri jika kamu punya sesuatu. Saya hanya tidak ada kelas di sore hari, jadi saya tidak khawatir." Melba di samping, karena dia sangat malu saat ini, dan penuh pemikiran tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, jadi dia tidak mendengar apa yang dibicarakan Charlie. Dia sekarang ingin mencari alasan untuk mundur dulu, lalu buru-buru membeli Un-3WR yang pas untuk menggantinya. Tapi dia berubah pikiran, saya tidak bisa mengatakan apa-apa untuk pergi sendiri. Bagaimanapun, saya memiliki situasi yang memalukan di tubuh saya. Jika seseorang melihatnya ketika saya naik taksi atau membeli sesuatu, bukankah itu memalukan? Saya akan berbicara dengan Charlie terlebih dahulu. Ayo pergi makan malam dengan ayah. Setelah makan, pulanglah dengan ayah. Ketika saya sampai di rumah, saya akan menambal bagian yang rusak dengan jarum dan benang, dan kemudian keluar untuk membeli yang baru. Memikirkan hal ini, dia berjalan di belakang mereka dengan ketakutan dan mata pada saat bersamaan. Dia tidak bisa menahannya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, karena takut ketahuan oleh orang lain saat ini. Untungnya, para profesor dan anggota fakultas sekolah pergi makan pada siang hari, jadi mereka tidak bertemu orang lain di sepanjang jalan. Melba akhirnya menghela nafas lega di jok belakang mobil. Charlie khawatir akan membuat kesalahannya, jadi dia mengemudi sambil memperhatikan pusat perbelanjaan terdekat untuk melihat apakah ada tempat yang cocok, sehingga Melba bisa memiliki set baru. Ketika dia akan mencapai Classical Mansion, dia akhirnya melihat pusat perbelanjaan yang lengkap di sebelahnya. Di beberapa papan reklame besar di pintu masuk mall, ada merek pakaian dalam wanita yang terlihat lega. Pada saat ini, Melba juga melihat papan reklame ini, dan dia tidak bisa menahan tangis dalam diam, jika aku bisa menganggapnya seperti orang bertenaga super di film, dan tiba-tiba berteleportasi ke toko ini, belilah yang pas, kenakan, lalu teleportasi kembali. Bab 2747. Segera setelah panggilan dibuat, suara Orvel terdengar, "Guru, apa instruksi Anda?" Charlie berkata, "Benar, saya ingin mengundang seorang teman untuk makan malam, jadi saya ingin bertanya tentang siang hari di Classical Mansion. Apakah ada kotak?" Orvel berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan, Anda bisa datang langsung ke rumah klasik."
The Diamond Box sudah lama tidak menunggu tamu lagi. Itu telah disediakan untuk Anda. Anda bisa pergi dan duduk kapan saja. Charlie berkata dengan heran, jangan lakukan itu, kotak berlianmu sangat populer jika kamu tidak memperlakukan tamu dari luar, kerugiannya tidak kecil. Orvel tersenyum dan berkata dengan serius, Tuan, hanya hidup Orvel yang Anda berikan, bagaimana dengan kotak berlian? Selama Anda membutuhkannya, tidak masalah jika seluruh rumah klasik tidak akan terbuka untuk tamu. Charlie tahu bahwa Orvel setia padanya dan dia sangat ingin membalas kebaikannya. Tanpa diduga, orang tua ini sangat perhatian. Dia sudah lama tidak ke rumah klasik. Dia diam-diam menyimpan kotak berlian untuknya, dan yang lebih penting, sebelum ini, Orvel tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena itu, ini membuktikan bahwa dia tidak berpikir untuk menggunakan hal semacam ini untuk melayani dia, untuk menariknya, tetapi benar-benar karena pertimbangan untuknya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan Orvel lagi. Terlepas dari bagaimana Orvel belum banyak belajar, dia memiliki tingkat pendidikan rata-rata, tetapi dia setia dan pandai menangani urusan. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Orvel, menyimpan kotak berlian saja sudah cukup. Rumah klasik seharusnya memperlakukan para tamu secara normal, jika tidak, di masa depan akan penuh dengan pelayan, dan tampaknya akan kehilangan popularitas. Orvel buru-buru berkata, oke. Guru, saya mengerti. Charlie bersenandung, dan kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan hari ini? Orvel dengan hormat menjawab, baru-baru ini, saya sibuk dengan perluasan kandang. Anda meminta untuk memperluas di bawah tanah, sehingga akan nyaman bagi Anda untuk mengatur dan mengirimnya di masa mendatang. Baik. Charlie berkata dengan puas, dengan cara ini, kamu juga harus datang ke Classical Mansion sekarang, dan aku akan memperkenalkan kedua temanku kepadamu siang ini. Di masa depan, Anda harus merawat mereka di Aurous Hill. Orvel tidak ragu-ragu. Dia berkata, baiklah guru, maka saya akan memanggil orang-orang di rumah klasik, mengatur perjamuannya terlebih dahulu, dan kemudian segera pergi. Baik. Setelah menutup telepon, Charlie berkata kepada Pollard dan Melba, temanku sudah mengaturnya, ayo pergi sekarang. Pollard mendengar Charlie menyebut kata, rumah klasik, di telepon, dan mau tidak mau bertanya, Charlie, rumah klasik ini tampaknya adalah food court Aurous Hill yang dijalankan oleh seseorang bernama Orvel. Iya. Charlie mengangguk dan tersenyum, ini Orvel. Saat kau dan Melba bertemu dengannya, panggil dia dengan nama itu. Pollard mengingatkan dengan sedikit kekhawatiran, Charlie, saya mendengar bahwa Orvel adalah kepala dunia bawah tanah. Kamu harus berhati-hati saat bersentuhan dengannya. Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Paman, Orvel sekarang telah mengoreksi kejahatan, dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang dia lakukan di masa lalu. Dia biasa menindas orang lain dan menindas orang-orang dunia bisnis. Tidak lagi. Dan di bawah pengaruhnya, seluruh dunia bawah tanah Aurous Hill, mereka semua mulai melakukan bisnis yang serius. Sekarang mereka semua mulai mengoperasikan klub malam biasa, menjual minuman otentik, membuka perusahaan keamanan, perusahaan bahan bangunan, dan bahkan perusahaan konstruksi. Beberapa waktu lalu, mereka juga melakukan standarisasi industri bahan bangunan di kota dan memberantas mafia bangunan dan mafia pasir. Ini telah memainkan banyak efek positif pada kehidupan dan pekerjaan orang-orang di Aurous Hill, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Pollard mengangguk sambil berpikir, dan berkata, mendengarkanmu, sepertinya memang begitu. Aurous Hill benar-benar jarang melihat perjuangan sengit terjadi baru-baru ini. Bab 2748. Charlie tahu bahwa Pollard adalah seorang profesor, dan intelektual senior seperti itu cenderung memiliki harga diri yang tinggi, jadi mereka harus memakai kacamata berwarna tertentu ketika melihat orang-orang seperti Orvel. Untungnya, Pollard tidak terlalu terlibat. Setelah mendengarkan perkenalan Charlie, dia melepaskan keterikatan batinnya. Charlie berdiri dan berkata kepada ayah dan putrinya, Paman, Melba, ayo pergi. Pollard mengangguk dan berdiri. Melba di samping telah dicekik sejak lama dan tidak bisa menunggu. Mau berdiri. Terutama duduk di sofa, perasaan dicekik juga tidak nyaman. Sebenarnya, dia ingin berdiri sejak lama, tetapi ayah dan Charlie sama-sama duduk, dan dia tidak ingin terjebak di sana seperti orang bodoh,
jadi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan bersikeras untuk tidak banyak bergerak. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa pada saat dia berdiri, karena kekuatan pendukung ke atas dari tangannya agak terlalu kuat, dia tiba-tiba merasa bahwa kait dari pakaian dalam tubuh bagian atas di belakangnya langsung terpental. Tali elastis yang ketat tiba-tiba terpental kembali, menyebabkan Melba berteriak kaget. "Oh!" Pollard buru-buru bertanya dengan prihatin, "Melba, ada apa denganmu?" Hati Melba untuk mati sekarang sudah berakhir. Bagaimana dia bisa malu untuk mengatakan bahwa kail pakaian pribadinya benar-benar meregang dengan sendirinya? Kata-kata seperti itu sangat sulit untuk dikatakan. Oleh karena itu, dia hanya bisa gigit jari dan berkata, "Ayah, aku baik-baik saja, tapi aku bangun agak terlalu keras sekarang, jadi kepalaku sedikit pusing." Pollard buru-buru mendukungnya dan bertanya dengan prihatin, "Bagaimana? Apakah menurut Anda itu tidak penting? Jika masalahnya lebih serius, Ayah akan membawamu ke rumah sakit." Melba dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, tidak. Tidak apa-apa sekarang." Seperti yang dia katakan, dia buru-buru meletakkan tangannya yang terangkat lagi, karena kailnya patah, selama dia mengangkat lengannya, unti Garuearnya sedikit tidak sejajar. Jika pergerakannya sedikit lebih besar, unti Garuear akan benar-benar terkilir dan tidak bisa kembali. "Ya, itu terlalu memalukan." Pollard menghela napas lega, dan berkata, "Saya kira Anda masih belum mendapatkan istirahat yang baik. Beristirahatlah selama 2 hari ini, dan perbaiki energi Anda." Melba hanya bisa mengikuti kata-katanya dan mengangguk dan berkata, "Oke ayah, aku akan." Setelah berbicara, dia dengan cepat melihat ke arah Charlie lagi, dan dia sedikit lega saat melihat bahwa Charlie tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Sepertinya dalam rasa malu tadi, baik ayah maupun Charlie tidak tahu kebenaran masalah ini. Jika tidak, dia benar-benar tidak punya tempat untuk menyembunyikan rasa malunya. Memikirkan hal ini, dia sedikit marah. Melihat Charlie berpikir dalam hati, apakah sosok wanita muda ini begitu tidak terduga bagimu? Bagaimana Anda bisa membelikan saya yang terkecil? Penyimpangan ukuran begitu banyak, terlalu menyiksa. Meskipun Charlie terlihat stabil seperti anjing tua, hatinya sudah kacau balau. Betapa tajam indranya. Tadi, ketika dari Melba dia mendengar suara teredam yang biasa-biasa saja, dia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara itu seperti suara pita elastis ketat yang tiba-tiba putus. Namun, karena suara itu berasal dari pakaiannya, saat keluar, pada dasarnya tidak ada volume yang bisa diperhatikan. Namun, justru karena pendengaran Charlie yang tajam, suara itu seperti karet gelang yang putus di depan matanya. Oleh karena itu, dia segera menyadari bahwa ada masalah dengan pakaian dalam tubuh bagian atas Melba. Dia juga bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Apakah karena kualitas pakaian yang saya beli terlalu rendah? Bab 2749. Tapi seharusnya tidak. Kalaupun kualitasnya kurang bagus, paling banyak adalah ulir dan kawatnya. Tidak ada alasan untuk putus, kan? Mungkinkah? Charlie tiba-tiba menyadari kemungkinan dalam benaknya. Dia tercengang. Dia tanpa sadar menatap Melba, dan tiba-tiba menemukan bahwa lekuk tubuh bagian atasnya yang terbungkus gaun itu tampak sedikit membengkak dalam sekejap. Apa karena ukuran yang dia beli terlalu kecil? Dia tiba-tiba menyadari kunci masalahnya. Gaun yang dibelinya pada awalnya adalah gaun custom kelas atas, jadi itu menunjukkan sosok yang bagus. Dengan kata lain, mengenakan setelan ini, kekuatan dan kelemahan sosok tersebut akan sangat jelas. Melihat cara Melba mengenakan gaun ini sebelumnya, dia bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada modal dalam sosoknya, dan dia tidak berani mengatakan bahwa itu adalah bandara, dan itu tidak lebih baik dari bandara. Tapi melihatnya sekarang, itu jelas perbukitan. Artinya, sosok Melba sebenarnya sangat mudah ditebak, hanya disembunyikan sebelumnya. Dikombinasikan dengan suara teredam tadi. Charlie segera ingin memahami apa yang telah terjadi. Saat ini, dia juga sangat malu. Dia dengan ramah membeli pakaian internal dan eksternal orang lain. Dia ingin nyaman untuk orang lain, tapi bagaimana dengan sekarang? Tidak hanya menyebabkan banyak masalah bagi orang lain, itu bahkan menyebabkan rasa malu yang begitu besar. Selanjutnya, mereka harus pergi ke restoran untuk makan, dia tidak bisa membiarkan Melba pergi seperti ini, kan? Memikirkan hal ini, Charlie mendesah dalam hati, dan berpikir, "Hei,
Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda harus memikirkan cara untuk memperbaikinya sendiri. Jadi dia berbicara dengan tenang dan berkata, mobil saya diparkir di bawah. Ayo ke hotel dulu. Saya punya sesuatu yang pribadi. Mungkin perlu waktu sekitar 10 menit. Aku juga merepotkan Paman dan Melba untuk menungguku di hotel sebentar. Pollard tersenyum dan berkata, tidak masalah, kamu bisa menjadi sibuk jika ada sesuatu. Saya hanya tidak ada kelas di sore hari, jadi saya tidak terburu-buru. Melba di samping sangat malu saat ini, dan dia penuh dengan pemikiran tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tidak mendengar apa yang dibicarakan Charlie. Dia ingin mencari alasan untuk mundur dulu, lalu buru-buru membeli UN3 WR yang pas untuk menggantinya. Tapi dia berubah pikiran, saya tidak bisa mengatakan apa-apa untuk pergi sendiri sekarang. Bagaimanapun, saya memiliki situasi yang memalukan. Bukankah memalukan untuk dilihat oleh seseorang ketika saya sedang naik taksi atau membeli sesuatu? Hei! Aku akan pergi makan malam dengan Charlie dan ayah dulu, dan langsung pulang dengan ayah setelah makan. Setelah saya pulang, saya akan menggunakan jarum dan benang untuk menambal yang rusak, lalu keluar untuk membeli yang baru. Memikirkan hal ini, dia berjalan di belakang mereka dengan ketakutan, dan matanya tak terkendali. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, karena takut ketahuan oleh orang lain saat ini. Untungnya, para profesor dan anggota fakultas sekolah pergi makan pada siang hari, jadi tidak ada orang lain yang ditemui di sepanjang jalan. Melba akhirnya menghela nafas lega sampai dia duduk di jok belakang Rolls-Royce. Charlie sedang berpikir untuk menebus kesalahannya, jadi dia mengemudi sambil memperhatikan pusat perbelanjaan terdekat untuk melihat apakah ada tempat yang cocok, dan kemudian membeli satu set baru untuk Melba. Ketika dia mendekati restoran, dia akhirnya melihat pusat perbelanjaan yang lengkap. Di beberapa papan reklame besar di pintu masuk mall, ada merek pakaian dalam wanita yang terlihat lega. Pada saat ini, Melba juga melihat papan reklame, dan dia tidak bisa menahan tangis dalam diam. Hei! Jika aku adalah orang yang sangat bertenaga seperti di film, aku akan teleport ke toko ini sekaligus dan membeli satu. Pakai dan teleportasi kembali. Bab 2750. Ketika Charlie memarkir mobil di gerbang Classic Mansion, Orville sudah tiba. Begitu Charlie datang, dia bergegas dengan Manager Mansion dan berkata dengan hormat, Tuan, kotak berlian telah diatur untukmu. Charlie mengangguk, menunjuk Pollard di sampingnya, dan Melba, yang baru saja turun dari mobil, berkata, Orville, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Profesor Pollard Watt dari Arrows Hill University of Finance and Economics. Wanita di belakangnya adalah putri Profesor Watt, Nona Melba Watt. Orville bergegas maju. Dengan sopan berkata, Profesor Watt dan Nona Watt, saya Orville. Senang bertemu keduanya. Pollard dan Melba juga dengan sopan mengangguk ke Orville. Charlie berkata saat ini, Emer Orville, jika Profesor Watt dan Nona Watt membutuhkan bantuan di Arrows Hill di masa depan, saya harus lebih mengganggumu. Orville berkata tanpa menunda sepatah kata pun, Guru, jangan khawatir. Dengan kata-kata ini dari Anda, selama Profesor Watt dan Nona Watt berbicara, Orville pasti akan berusaha sekuat tenaga. Charlie mengangguk dan berkata kepadanya, pertama-tama Anda membawa Profesor Watt dan Nona Watt masuk, dan mengatur makanan dan minuman terlebih dahulu, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan dan saya akan keluar. Saya akan kembali dalam 10 menit. Setelah itu, dia berkata kepada Profesor Watt, Paman, kamu pergi dengan Melba, dan aku akan datang sebentar. Baik. Pollard mengangguk, dan berkata, kalau begitu mari kita masuk dan menunggumu, jangan khawatir di jalan. Baik. Charlie menyerahkan ayah dan putrinya kepada Orville, dan buru-buru kembali ke mobil, menyalakan mobil, berbalik, dan melewati mall itu. Dengan pengalaman membeli UN3 WR di pagi hari, kali ini Charlie sangat santai. Begitu dia memasuki toko, dia bertanya langsung kepada penjualnya. Karena lokasi syuting di pagi hari berwarna hitam, kali ini dia membeli pakaian bagian atas hitam sendirian. Adapun ukurannya, mengingat jenazahnya telah dipatahkan oleh Melba di pagi hari, ia hanya menambahkan 2 ukuran dan mengganti dari A menjadi C. Setelah membeli UN3 WR, dia bergegas kembali tanpa henti dan memarkir mobil lagi di depan Classic Mansion.
Ketika dia akan turun dari mobil, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa langsung masuk ke kotak dengan tas itu, jika tidak, dia akan terlihat oleh Pollard. Ketika dia tiba, dia mungkin masih berpikir bahwa dia adalah seorang hooligan. Jadi dia mengeluarkan uang 3 WR dari tas, lalu melipatnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Meski kantongnya menggembung, tapi untungnya tidak ada yang menyangka bahwa itu berisi uang 3 WR wanita. Saat ini, Pollard dan Melba sedang duduk dan mengobrol di dalam kotak berlian. Pollard ingin mengetahui detail penculikan putrinya di Suriah, jadi dia mengajukan banyak pertanyaan. Melba menjawab dengan linglung, tapi semua pikirannya tertuju pada uang 3 WR. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi dilema seperti itu. Uang 3 WR yang terputus itu tergantung miring di dalam pakaian. Rasanya sangat tidak nyaman dan canggung. Saat ini, Charlie membuka pintu dan masuk. Melihat Charlie, Melba merasa semakin kesal. Bukan karena dia membenci Charlie, itu terutama karena Charlie membelikannya set uang 3 WR ini, yang benar-benar membuatnya bingung. Yang di bawah sangat eksplisit, dan kamu bisa menahannya dengan mengertakkan gigi, tapi yang di atas, hei, benar-benar akan mematikan popularitas? Charlie juga melihat bahwa ekspresi Melba aneh dan menebak bahwa dia harus yakin sekarang. Itu sangat tidak nyaman. Mungkin dia terus mengeluh tentang dia, jadi dia berpikir untuk mencari kesempatan yang cocok untuk memberinya yang baru ini dari sakunya. Namun, hal semacam ini tidak boleh dilakukan di depan Pollard. Jika tidak, mungkin profesor tua itu akan salah paham terhadapnya.